Ketika kita pengen nyari panggilan Tuhan dalam hidup kita, biasanya kita ngajar nubuatan. Kita nggak boleh mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Rencana Tuhan buat masa depan kita, Tuhan tulis di dalam kitab kehidupan waktu kita masih dalam kandungan. Keren banget. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak Anda berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa ide Tuhan ketika Dia menciptakan hidupmu? Jangan tanya hamba Tuhan, jangan tanya papa mamamu, mereka nggak tahu. Di dalam hatimu lah Tuhan menanam keahlian-keahlian, yaitu benih-benih yang kau butuhkan untuk menghidupi panggilannya. Apa benih itu? Passion dan kekuatan. Bertanyalah kepada penciptamu, karena hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya, nggak ada yang lain. Sekali lagi thank you buat Jemaat CLCC Bandung buat supportnya buat Tangan Pengharapan sepanjang tahun 2018. Ada 19 guru yang digaji oleh CLCC Bandung dan tadi itu laporan dari kami untuk 10 bulan ini. Baik, hari ini saya akan bicara soal digging your passion and digging your passion and finding your calling. Okay. Your objective in life shall define your life. Tujuan Anda dalam hidup akan menentukan hidup Anda. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di dalam hidup ini kita menjalani hidup yang namanya pertandingan iman. Nah, masalahnya di arena mana kita harus bertanding? Nah, ini penting. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 12a dibilang gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita akan jadi seperti perenang yang sibuk pakai waktunya buat latihan basket. Dia seorang perenang tapi dia latihan basket. Kita semua ini punya calling yang berbeda, spesifik. Katakan panggilan saya spesifik. Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam hidup kita. Masalahnya kita nggak ngerti apa sesungguhnya tujuan Tuhan menciptakan kita. Akibatnya banyak dari kita, saya juga dulu gitu, menghabiskan tahun-tahun umur kita, sekolah salah ngambil jurusan. Ngeles piano padahal nggak pernah dipanggil Tuhan untuk jadi musisi. Belajar masak padahal at the end of the day kamu nggak pernah ke dapur lagi. Kita banyak belajar sharpening kita punya mata gergaji. Melakukan belajar hal-hal yang sama sekali nggak ada hubungannya sama tujuan hidup kita. Bertahun-tahun umur hidup saya tuh menekuni dunia tarik suara. Ini akan mengajar kita semua bagaimana orang yang gak ngerti arena pertandingan buat dia. Jadi dari saya kecil, umur 6 tahun, mami saya itu memasukkan saya ke sebuah sanggar balet. Nah, sanggar balet itu suatu hari bikin opera, pertunjukan opera. Nah, di opera itu saya ditunjuk untuk nyanyi lagu pembukaan. Padahal gue masih umur 6 tahun. Saya masih ingat lagu yang saya nyanyikan, tau gak apa? Aku anak raja, engkau anak raja. Padahal zaman itu saya bukan orang Kristen. Tapi Tuhan itu keren banget, dari saya umur 6. Saya buka operet itu dengan menyanyi lagu Saya Anak Raja. Haleluya, keren ya Tuhan. Nah, kemudian sepanjang saya SD, SMP, saya sering disuruh nyanyi di sekolah. Ketika ada event-event saya disuruh nyanyi. Kemudian begitu saya lulus SMA, saya pindah ke Australia. Saya dan teman-teman sekitar 22 orang anak muda ngerintis gereja Indonesia di Sydney, Australia. Mulai dari 22 orang, gereja itu berkembang jadi 100, 200, 500, 800, terus boom sampai 1.500. Jemaat Indonesia di luar negeri saat itu kami terbesar. Nah, karena saya salah satu perintisnya, untuk naik ke panggung ini cepat sekali ya. Mulai dari singer, terus saya jadi worship leader. Nah, dari perjalanan hidup saya dari kecil sampai sebesar itu ya, sudah kuliah, kayaknya bener banget tuh panggilan hidup saya ada hubungannya dengan tarik suara.
Bisa ngerti? Ketika kita melihat kenyataan realita, ini cocok nih buat yang minggu depan. Kok kayaknya hidup gue terus di dunia tarik suara. Jadi ketika di gereja kami kedatangan tamu-tamu pembicara, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Kira-kira 10 orang di antara mereka menubuatkan saya. Nah, berapa banyak saudara yang pernah dapat nubuatan dari hamba Tuhan? Angkat tangan. Senang gak dinubuatin? Senang banget kan? Nah, 10 nubuatan itu kesimpulannya 2. Yang pertama, Henny, you have to go to Bible College. Sorry, mereka gak tahu nama saya tapi kurang lebih gitu. You have to go to Bible College. Kamu harus ke sekolah Alkitab. Karena panggilan kamu adalah hamba Tuhan. Nah, ketika kita pengen nyari panggilan Tuhan dalam hidup kita, biasanya kita ngajar nubuatan. Dengar, hati-hati. Nubuatan yang kedua, isinya gini. God will put a new song in your mouth. And you will bring a new song for the people of the Lord. Jadi ceritanya nih, saya suatu hari akan dipakai Tuhan jadi penulis lagu. Kira-kira gitu. Dari sekolah bisnis, commerce, saya beralih ke perhotelan. Baru mau masuk ke perhotelan, nih udah cerita lagi nih. SMA saya ambil biologi. Kuliah ngambilnya bisnis, udah lebih gak nyambung ya. Kemudian ngambil hospitality. Begitu saya mau masuk hospitality, Nabi datang lagi ke gereja kami. Saya duduk di depan kayak gini, dia nunjuk saya langsung. Hey you, don't go to hospitality school. Your calling is full-time ministry. Tokcer banget. Kok dia bisa ngerti kalau saya mau sekolah perhotelan, padahal gak ada yang tahu loh. Saya tuh jujur, terima 10 nubuatan itu, gua anggap kayak angin lalu. Kenapa? Bukan gak percaya nubuatan, tapi saya gak mau jadi pendeta. Menurut gue tuh waktu itu, jadi pendeta sih kere abis. Ternyata enggak kok ya. Jadi saya tolak nubuatan itu. No, saya gak mau jadi hamba Tuhan, saya gak mau sekolah Alkitab. Saya kawin sama hamba Tuhan gak apa-apa, tapi saya jangan jadi hamba Tuhan. Lagian tampang kayak gue kok jadi pendeta, ya gak ada lah ya gak sih. Anyway, gara-gara nubuatan yang terakhir itu, saya tobat. Saya langsung daftar sekolah Alkitab di Hillsong. Nah, gara-gara nubuatannya adalah saya akan nulis lagu. Tebak saya ambil majornya apa? Creative and Art, majoring in vocal. Saya harus bayar guru 2 buat private tuition saya. Yang pertama, guru nyanyi. 1 jamnya tiap minggu saya harus bayar dia $70. Di Australia guru vokal banyak duit. 1 jam $70 tiap minggu. Kedua, saya harus bayar guru piano. 1 jam $70. Pemain piano kaya di sana ya. 1 jam $70 tiap minggu. Berarti 1 minggu berapa? $140. Kalikan 50 minggu dalam setahun, kalikan 2 tahun. Saya belajar nyanyi itu 2 tahun. Tahu nggak? Hari ini itu investasi sia-sia. Gimana enggak? Gua kayak pemain basket yang sibuk latihan berenang. Dipanggil Tuhan untuk sesuatu yang berbeda, tapi sibuk melengkapi diri dengan perkara-perkara yang saya lihat secara lahiriah. Habis nyambung banget kan, dari kecil udah nyanyi. Di gereja mimpin pujian. Kemudian dapat nubuatan pula. Saya nggak bilang bahwa nubuatan salah, tapi saya mau bilang gini. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Kita nggak boleh mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Amin. Ini istilah dari Henny Kristianus. Jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Gue kasih tahu. Seringkali orang itu suruh pendeta puasa 3 hari supaya doain dia jodohnya siapa. Lah pendeta yang jomblo aja nggak tahu jodohnya siapa. Percaya nggak? Jadi dengar. Hari ini kita mau belajar gimana kita nemukan tujuan hidup kita. Supaya Anda tidak berada di arena yang salah. Dan tidak buang waktumu belajar yang keliru. Dan buang uangmu untuk investasi yang sia-sia. Terbukti hari ini saya tidak jadi Henny Simorangkir. Apalagi Henny Sahanaya, haleluya. Apalagi Raisa, oke. Pertanyaan saya, apa goal hidupmu?
Yuk balik yuk. Apa tujuan hidupmu? Karena dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, pasti ada tujuannya. Kita sekolah buat apa? Kita kerja buat apa? Kita pacaran buat apa? Cewek-cewek penting tanya sama pacarmu, kenapa kamu mau pacaran sama saya? Perlu itu. Perlu cari tahu tujuannya, amin. Apa tujuan Anda milih sebuah pekerjaan? Apa tujuan Anda bergabung dalam sebuah komunitas, organisasi? Kita semua harus punya tujuan. Banyak orang kalau ditanya gini, kenapa kamu sekolah? Jawabannya klise. Supaya jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kenapa kamu sekolah? Supaya jadi anak yang cerdas. Supaya bisa membanggakan orang tua. Padahal jawaban kita tuh bohong. Semua orang sekolah tuh karena disuruh mama. Betul? Yang senang sekolah itu anak kecil yang lihat kokonya sekolah. Dia semangat pakai ransel Doraemon. Terus dia, aku mau sekolah. Tapi begitu dia masuk ke realita, ulangan banyak, PR banyak, dia langsung bilang gini, Mama, I don't want to go to school. Kenyataannya gitu kan. Tujuan Anda sekolah buat apa? Jujur aja, semua orang pengen kaya. Listen, apa goal hidup Anda? Kebanyakan orang itu bikin event, cuma supaya kelihatan keren. Kebanyakan orang itu melakukan program apapun, kebanyakan supaya kelihatan kerja. Saya mau tanya, apa visi hidupmu? Visi itu jangan sulit dipahami, nanti akan sulit direalisasi. Biasanya orang kalau nulis visi hidup saya, bahasanya pakai bahasa dewa. Kalau ngerti aja enggak, gimana mau direalisasikan? Mari saya ngajar Anda gimana caranya. 3 penghalang kita mencapai tujuan hidup kita. Yang pertama, kemalasan. Katakan kemalasan. Sehebat apapun visimu, kemalasan akan menjadi penghalang terbesarmu. Yang kedua, inkonsisten. Katakan inkonsisten. Orang-orang yang gak konsisten gak akan mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, loser mentality. Mental pecundang. Orang yang gak berani menghadapi tantangan tidak akan pernah jadi pemenang. Katakan sama-sama. Orang yang tidak berani menghadapi tantangan tidak akan pernah jadi pemenang. Orang yang selalu cari hidup yang mudah tidak akan belajar apa-apa. Sebelum kita digging your true passion, saya mau warning Anda bahwa sekalipun Anda tahu visimu, tapi kalau 3 ini Anda tidak menang, Anda tidak akan pernah raih tujuan hidupmu. Kenapa penting kita mengerti tujuan hidup kita? Apa yang Tuhan mau buat kita? Ya ini, Anda punya kekuatan untuk bertahan meskipun banyak tantangan. 2 Petrus 1 ayat 10-11 kita baca sama-sama yuk. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengar, ketika Anda menghidupi panggilanmu akan banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan di depan. Tapi kalau engkau tahu tujuan hidupmu, satu hal yang janji firman Tuhan, engkau tidak akan pernah tersandung. Saya akan masuk ke poin pertama. Untuk menemukan tujuan hidupmu, mari gali dulu yang pertama, apa yang kamu lakukan dengan waktumu. Kalau kamu punya waktu, aktivitas apa yang kamu pilih? Boleh keluarin handphone, asal jangan ngecek Instagram ya. Coba jawab, kalau lagi punya waktu, bagaimana kamu memilih aktivitas? Yang kedua, siapa yang paling menyenangkan untuk kamu menghabiskan waktu? Tipe orang-orang seperti apa yang asik buat kamu ngelewatin waktu? Itu bicara soal passion ya. Kalau ada waktu biasanya kamu milih aktivitas apa? Yang kedua, siapa yang kamu pilih untuk spending time? Jangan bilang pacar ya, karena itu sudah pasti. Yang ketiga,
Bagaimana kamu menginvestasikan waktu? Ini penting, ini jawab dulu. Satu, tentang waktu. Yang kedua, to learn about your passion. Apa yang kamu pilih untuk pelajari? Coba bertanya sama dirimu sendiri, keahlian apa yang kamu ingin miliki? Kira-kira kalau dikasih kesempatan untuk belajar sesuatu, kira-kira apa yang kamu pilih? Kamu mau belajar apa? Coba. Kemudian, artikel atau buku apa yang menarik untuk kamu baca? Dari banyak buku, coba lihat judul-judulnya. Yang mana kira-kira judul buku yang menarik buat kamu? Mungkin kamu orang yang malas baca. Tapi karena judulnya begitu menarik, kamu buka. Atau ketika kamu lihat koran, lihat, tiba-tiba ada satu judul artikel yang menarik banget buat kamu. Nah, itu apa? Kemudian, tipe orang-orang yang kamu pilih untuk jadi mentor. Kalau kamu milih mentor, kamu mau pilih mentor yang seperti apa? Listen up, ini butuh konselor pribadi dan biasanya it's not free. Tapi hari ini saya bagikan buat Anda, make sure Anda sungguh-sungguh menjawab ini di rumah ya. Karena ini akan menolong Anda untuk find your true passion. How you use your time. Number 2, what you choose to learn. Number 3, what you count valuable. Apa yang menurutmu berharga? Bagaimana Anda menilai apa yang menjadi prioritas dalam hidup Anda? Yang kedua, bagaimana Anda menginvestasikan uangmu? Karena firman Tuhan berkata, di mana uangmu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 12. Coba pikir, duitmu paling banyak habis buat apa? That's what you count most valuable. Yang berikutnya, bagaimana saya memilih segala sesuatu yang menentukan masa depan? Segala sesuatu yang menentukan masa depan itu paling penting buat kita, benar? Nah, coba lihat dari 2 hal. Bagaimana kamu memilih pasangan, kriterianya apa? Dan bagaimana kamu memilih sebuah pekerjaan. Karena kalau Anda sedang bangun masa depanmu, bagaimana Anda memilih pasangan dan bagaimana Anda memilih pekerjaan, itu menjadi sangat penting, crucial. Kalau cuma milih karena cakep doang, kamu tidak sedang serius dengan hidupmu. Yang keempat, ini yang saya mau ngomong banyak. Saudara harus tahu bahwa setiap kita ini lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Percaya nggak bahwa ketika Anda lahir ke dunia ini, Tuhan itu sudah punya ide untuk hidupmu. Anda nggak lahir ke dunia ini karena papamu buat iseng-iseng malam-malam. Tapi dengar, tidak ada seorang pun yang bisa lahir ke dunia ini kalau Tuhan tidak menginginkannya. Banyak orang yang nikah sah di gereja, catatan sipil, tapi sampai hari ini mereka tidak punya keturunan. Tapi ada orang yang cuma asal secelup 2 celup di luar bisa jadi. How come? Karena saya yakin setiap orang kalau bisa lahir ke dunia ini, mereka lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Gak ada seorang pun bisa lahir tanpa kehendak Tuhan. Nah pertanyaannya gini, pernah gak Anda bertanya sama Tuhan, untuk apa saya diciptakan? Mari baca Mazmur 139 ayat yang ke-16. Baca sama-sama. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bayangin, waktu kita masih dalam kandungan ibu kita, dalam kitabnya Tuhan tertulis hari-hari yang akan dibentuk, berarti belum ada. Rencana Tuhan buat masa depan kita, Tuhan tulis di dalam kitab kehidupan waktu kita masih dalam kandungan. Keren banget. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Nah pertanyaan saya, pernah nggak Anda berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa ide Tuhan ketika Dia menciptakan hidupmu? Kebanyakan kita, begitu kita gabung ke gereja, saya sayangkan, di pemuritan ini tidak diajarkan. Kebanyakan
kita disuruh melayani. Kita ikut Bible teaching yang akhirnya mengajar kita tentang baptisan, penuh Roh Kudus, dan lain-lain. Itu penting. Tapi sayangnya kemudian waktu bicara soal pelayanan, semua orang diarahkan untuk melayani mulai dari pintu. Jadi asyer, kalau bisa nyanyi jadi singer, kalau bisa ngerti multimedia, bagian multimedia. Padahal kenapa kita tidak menyuruh orang untuk yuk doa yuk, Tuhan punya rencana apa buat hidupmu. Karena jelas Tuhan punya purpose. Bayangin, selama saya hidup jadi orang Kristen, saya habisin belasan tahun umur saya hanya nyanyi di gereja. Bayangin, cuma jadi singer sama worship leader. Saya sempat jadi worship pastor di gereja yang kami rintis di Australia. Saya nggak ngerti sama sekali kalau Tuhan punya rencana buat saya di luar gereja. Saya nggak pernah diajarin sama sekali bahwa Tuhan punya tujuan buat hidup saya. Saya cuma ngerti gembala suruh saya ini, saya lakukan aja. Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulangi, bahwa di dalam Yesus kita telah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi berarti nggak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan untuk jadi penjahat. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, pekerjaan baik apa yang Tuhan persiapkan sebelumnya? Ini yang kita mau cari tahu. Satu kehendak Tuhan bahwa Dia mau kita hidup di dalam rencananya. Jadi please semangatlah untuk kejar panggilan hidupmu. Bagaimana caranya? Nggak ada cara lain. Saya tadi udah ngomong di awal. Jangan pernah mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Yang kamu harus lakukan untuk cari tahu apa ide Tuhan ketika menciptakan kamu cuma satu. Ask the Creator. Bertanyalah kepada penciptamu. Karena hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Gak ada yang lain. Amen. Jangan tanya hamba Tuhan, jangan tanya papa mamamu, mereka gak tahu. Waktu saya pulang ke Indonesia tahun 2006, bulan Januari, Tuhan bicara sama saya gini, di suatu pagi Tuhan ngomong gini, Henny, selamatkan generasi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, Tuhan bicara sesuatu yang saya tidak pernah mengerti sebelumnya. Tuhan bilang gini, selamatkan generasi. Saya percaya ketika Tuhan itu berbicara kepada kita, sebenarnya Dia cuma ngomong satu kata. Tapi entah bagaimana hikmat Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus memampukan kita memahami apa yang Dia mau. Saya langsung bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau saya tinggal di Indonesia, tolong bicara sama suami saya. Karena gimana pun saya istri orang. Waktu Jojo datang jemput saya Februari 2006. Jojo tuh just for your info, keluarga besarnya ada di Sydney, Australia. Terus kami saat itu punya bisnis, punya rumah meskipun masih nyicil, punya mobil 2 dan income tetap yang luar biasa buat kami. Kemudian support dari pemerintah buat ke anak-anak kami, anak kembar kami itu keren banget, 800 Australian dollars every month. Sekitar 8 juta, saya gak usah kerja. Hidup kami nyaman luar biasa. Jadi kami gak punya alasan buat pulang ke Indonesia. Dan untuk pulang ke Indonesia menjadi sangat sulit. Kenapa? Mau kerja apa di Indonesia? Kalau orang tuh dari luar negeri tinggal udah puluhan tahun di luar negeri terus pulang ke Indonesia. Itu biasanya alasannya cuma 2. Yang pertama, dia dapat promosi, jabatan yang keren dan gaji yang luar biasa, dia mau pulang ke Indonesia. Buka branch bank apa di sini misalnya. Yang kedua, orang pulang kembali ke Indonesia karena ada warisan dari orang tua. Ada pabrik yang harus diteruskan dan lain sebagainya. Tapi kami pada waktu itu nggak ada tawaran kerja dan nggak ada warisan. Mau kerja apa? Saat itu bergumul luar biasa dan Tuhan sangat keren sekali. Ketika saya berdoa pagi siang malam selama berbulan-bulan Tuhan tidak banyak jawab. Tuhan cuma tunjukkan saya keadaan di sekeliling saya. Dan saya menemukan panggilan ini di Bandung. Di mana Tuhan langsung bicara sama saya.
Heni, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya bilang makanan atau uang. Dan Tuhan bilang gini, bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Kamu harus tolong mereka keluar dari kemiskinan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya nolong orang miskin keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang gini, beri mereka keterampilan supaya dengan keterampilan itu mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, bisa mendapat penghasilan yang lebih baik, dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Singkat cerita berjalan, di Bandung saya mulai dengan memberi bimbingan belajar bahasa Inggris gratis untuk 5 orang anak. Yang kemudian saya kasih makan, kemudian tambah 8 orang, 10 orang, 12, 15, terus sampai bertambah banyak. Dan kemudian Jojo dapat tawaran kembali ke Australia dan kami menolak. Karena kami menolak, kami putuskan kembali ke Jakarta. Karena orang yang menawarkan itu adalah orang yang menggaji kami waktu itu. Karena waktu saya nggak banyak, saya nggak bisa cerita banyak di situ. Tapi singkat cerita, saya bisa menemukan tujuan hidup saya hari ini. Sehingga pelayanan kami dari 5 anak yang saya ajar di Bandung. Dan hari ini ada 5.100 anak di 70 titik di seluruh Indonesia. Saya mau kasih tahu karena saya menemukan tujuan hidup saya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Dengar, saya tidak pernah membayangkan kalau hari ini ada hari ini. Tapi dibutuhkan ketaatan untuk melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena hidup ini adalah pertandingan iman. Katakan amin. Nah dengar, jangan tanya yang lain dan ubahlah caramu berdoa. Jangan lagi berdoa minta berkat sama Tuhan. Dengar, kalau kamu cari sungguh-sungguh apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangankan berkat, apa saja yang kami butuhkan, Dia akan menyertaimu. Katakan amin. Yang terakhir saya berdoa bilang gini, Tuhan untuk panggilanmu menolong orang miskin ini, benih apa yang Tuhan tanam dalam hidup saya. Karena saya percaya bahwa God has planted the seed in our life to live His purpose. Tuhan pasti telah menaruh benih dalam hidup kita untuk memampukan kita menghidupi panggilannya. Amin. Mobil 4x4 itu punya onderdil yang berbeda. Karena dia harus menempuh medan yang sulit. Berbatu-batu, terjal, sulit, jalannya tinggi. Sedangkan mobil 4x2 akan berbeda sekali, ya. Rodanya beda, asnya beda. Nah, Anda pasti sudah diperlengkapi Tuhan dengan apapun yang engkau butuhkan untuk menghidupi panggilannya. Saya buktikan bahwa kemampuan yang Anda miliki saat ini bukan semata karena kamu kuliah. Saya buktikan. Amsal 35 ayat yang ke-34. Mari baca sama-sama. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Saya mau nanya, berapa banyak guru sih yang benar-benar bikin muridnya ngerti? No, gak banyak. Mereka belajar di bangku kuliah untuk jadi guru. Mereka belajar teknik mengajar, ya, mind mapping dan sebagainya. Tapi listen, kepandaian untuk mengajar itu dari Tuhan. Gak semua orang pintar ngajar. Berikutnya, Keluaran 36 ayat 2. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli. Yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Bayangin, di dalam hatimu lah Tuhan menanam keahlian-keahlian, yaitu benih-benih yang engkau butuhkan untuk menghidupi panggilannya. Apa benih itu? Passion dan kekuatan. Contohnya apa Kak Heni? Contoh yang pertama, benih itu adalah ini. Ada visi yang Tuhan tanam dalam hatimu. Coba bicara sama seseorang secara terbuka. Apa sih kerinduanmu? Setiap orang pasti punya kerinduan dan dengar. Itu visi yang Tuhan tanam di hatimu. Waktu Tuhan panggil saya untuk Indonesia. Tiba-tiba visi itu jadi sangat jelas. Bahwa saya ingin banyak anak-anak di Indonesia ini bisa sekolah. Tapi gak ada orang yang ngerti. Orang tua saya bilang gini, ngapain jauh-jauh ke Papua, ngapain jauh-jauh ke NTT, ngapain jauh-jauh ke Nias, mau bunuh diri. Tapi dengar, orang lain gak akan ngerti visi yang Tuhan tanam dalam hatimu. Tapi setialah dan konsistenlah. Dan semua karya-karya Tuhan dalam hidupmu akan membuktikannya. Amin. Waktu itu belum ada hari ini. Hari ini orang tua saya sudah mengerti jelas
Tapi zaman itu betapa sulitnya, bisa paham? Ngapain lo ke pedalaman, nolong diri sendiri aja gak bisa. Benih yang pertama adalah visi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bedanya talent sama calling tuh ini. Talent makes you so good in doing something. But calling makes you so passionate in doing it. Semangat banget ngejalaninnya. Nggak tak kalau Anda mengerjakan pekerjaanmu hari ini, tapi buat bangun pagi aja Anda males, saya ragu kayaknya itu bukan passionmu. Karena passion itu tandanya ini, lu semangat banget. Nggak dibayar pun mau. Yang lain selain itu apa? Ngerjain itu penuh dengan kekreativitasan. Passion itu biasanya membuat orang jadi kreatif. Saya tuh nggak pernah kuliah tentang sosiologi, nggak pernah kuliah tentang community development. Tapi ketika saya dicemplungkan sama Tuhan di dunia kemiskinan, itu program-program Tangan Pengharapan yang ada di ministry profile, itu tiba-tiba Tuhan kasih hikmat buat ini, Tuhan kasih hikmat buat ini, buat ini. Nah, sekarang begitu banyak program yang sudah berjalan, saya cuma bisa duduk dan lihat dan bilang, Tuhan, dari mana hikmat untuk mengerjakannya? Hanya Tuhan. Amin. Yang terakhir, kenapa kamu harus tahu banget apa yang jadi tujuan hidupmu? Karena kamu akan buang waktu kalau kamu fokus kepada hal-hal yang Tuhan gak mengurapi kamu untuk melakukannya. Berikutnya, kamu akan semakin jauh dari panggilan Tuhan kalau kamu gak ngerti apa yang sebenarnya Tuhan mau. Ditawarin orang kerja A mau, ditawarin orang kerja B mau. Penting banget ngerti tujuan. Yang terakhir saya mau bantu ini. Tulis 10 hal yang menjadi keahlian Anda. Mungkin Douglas bisa naik ke atas. Foto aja di rumah jawab. Ini ada 10 kuesioner yang akan membantu kalian menemukan your true gift and passion from God. Saya berharap Anda gak kecewa bahwa khotbah saya ini saya gak bisa kasih tahu tujuan hidupmu karena itu PR-mu. Kamu harus pulang dan berdoa tanya Tuhan. Tapi dari semua yang saya bagiin ini, how you want to spend your time, how you want to learn something, dan apa yang menurutmu paling berharga, your precious things, itu akan menunjukkan arah passionmu. Dan 10 hal ini penting untuk kamu catat karena ini akan sangat menolong kamu. Jawaban kamu di nomor 1, itu berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 sampai 5. Jadi jangan jawab yang berbeda. Pertanyaan nomor 2 sampai 5 itu harus mengacu ke jawabanmu dari pertanyaan nomor 1. Bisa paham? Yang terakhir, foto ini. Oke. Tolong soal idola jangan jawab Inul ya. Raisya, nggak nyambung itu ya. Kecuali memang Anda tahu bahwa powermu adalah jadi pedangdut sejati. Kemudian yang nomor 9, Kak Heni, aku gak punya pasangan gimana dong? Gak usah dijawab. Tapi lebih penting menemukan tujuan hidup sebelum cari jodoh. Amin. Yuk Douglas. Shalom saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Heni. Saya mau tanya dulu saudara, siapa yang belajar sesuatu sore hari ini angkat tangan? Serius. Wow. Kasih tahu dong kiri kanannya, saya belajar sesuatu. Saya mau tanya juga, ada yang udah langsung tahu tujuan hidupnya, saudara? Langsung, tiba-tiba Kak Heni tadi khotbah, langsung, wah, gitu ya. Kalau saya tuh, dari tadi tuh saya passionnya tuh kan makan ya, saudara. Apakah saya callingnya chef gitu ya? Apa coba ya? Oke saudara, ini tuh tema spesial. Jadi tadi sekitar 35 menit Kak Heni sharing, Kak Heni khotbah. Nah, 20 menit ke depan kita ada Q&A saudara. Nah kita mau tanya jawab. Bagi saudara yang mau tanya gitu ya. Yang jawab Kak Heni ya. Yang jawab bukan saya hanya MC ya. Nah bagi yang mau tanya, saudara bisa langsung angkat tangan. Atau kalau saudara malu bisa WhatsApp. Ini nomornya saudara ya. Langsung WhatsApp. Nah tapi diprioritaskan itu yang nanya duluan. Jadi saudara ada yang angkat tangan, pasti langsung saya tunjuk. Nah dibantu sama SO untuk kasih mic-nya gitu.
Gitu. Oke, saudara siap dengan Q&A hari ini? Antusias saudara yang mau bertanya, amin? Amin, saudara boleh save dulu atau mau tanya dulu. Nah, Kak Henny sebelum Q&A dari mereka, atau ada yang udah mau langsung tanya, saudara? Ya, Wow. sebelah sana. Sebelah sana. Oke, tadinya saya mau ngomong dulu, ya udahlah kamu nanya dulu aja deh. Kamu, silakan bangkit berdiri. Sorry kelas. Ya, ya jadi halo Kak. Halo. Mau nanya nih, misalnya ada orang yang terlahir di keluarga yang kurang beruntung, katakanlah ekonominya biasa aja. Bahkan mungkin bisa dibilang kurang. Somehow dia punya panggilan luar biasa buat hal-hal yang memang sifatnya sosial gitu. Terus biasanya yang sifatnya sosial kan cenderung berbau non-profit. Oh iya. Tapi di sisi lain di keluarga dia misalnya dia ngelihat orang tuanya butuh bantuan, dia punya saudara-saudara yang harus dia bantu untuk sekolah. Jadi ketika dihadapkan dengan realita, visi itu jadi sulit, itu agak membingungkan. Itu yang pertama, kalau nanya dua boleh nggak? Boleh. Nah, Ingetin ya. Boleh. Aduh, yang pertama apa ya tadi? Iya. udah, gue ngerti. Oke. Atau gimana kalau saya jawab dulu yang ini terus kamu boleh nanya berikutnya? Ya boleh. Ya, oke. Tuhan gak butuh orang kaya buat nolong orang miskin. Oke. Oke. Tuhan gak butuh orang yang punya rumah besar, tapi Tuhan punya orang yang punya hati besar. Nomor satu, kita mesti jadi berkat buat keluarga sendiri dulu. Boleh gak punya mimpi buat jadi berkat buat bangsa? Boleh. Tapi pada kenyataannya ketika kita kerja dan memang keluarga yang butuh dibantu, apa yang harus kita lakukan? Bantu keluarga dulu dong. Buat apa kita jadi singa di luar kalau cuma jadi kucing di rumah sendiri? Dengerin, kamu pikir mimpi besar itu akan jadi kalau kamu mampu. Nah itu udah salah. Justru kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kita tidak mampu, tapi Dia membuat kita mampu melakukannya. Amin. Visi Tuhan itu buat apa? Bukan untuk kemuliaan kita. Visi Tuhan dalam hidup kita adalah agar kemuliaan Kristus dinyatakan lewat hidup kita. Saya tidak jadi kaya raya lalu pulang ke Indonesia nolong Indonesia. No. Kalau kalian pernah dengar kesaksian saya di khotbah yang dulu saya pernah khotbah di umum itu 1-2 menghidupi ide Tuhan. Saya cerita bagaimana Tuhan membuat kami kehilangan segala-galanya dulu. Jadi nggak pulang ke Indonesia bawa harta, merangkak dari nol. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Tuhan adalah gini. Tuhan, orang miskin di Indonesia banyak. Duitnya siapa? Itu manusia. Tapi saya belajar bahwa perkara Tuhan itu hanya mampu kita kerjakan dengan iman. Saya mengangkat tangan saya tinggi-tinggi waktu itu dan saya bilang gini. Tuhan, saya minta sumber yang tidak terbatas dari sorga. Sampai hari ini Tuhan buktikan. Gak pakai duit gua kok. Mana bisa pengkhotbah kayak gua. Ngasih makan 5.100 anak, gaji 100 guru seluruh Indonesia. Bangun sekolah, bangun rumah, ngobatin orang sakit 1.000 tiap bulan. Dari mana duitnya? Biar gua khotbah sampai doer juga gak akan cukup. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bukan duit kita. Kalau kamu rindu jadi berkat, teruslah setia. Yesus itu melayani 33,5 tahun dalam hidupnya. 30 tahun itu di rumah dan jadi berkat buat rumahnya. Jangan dipikir kalau kamu melayani di keluarga, uangmu habis di keluargamu. Tuhan gak bisa pakai hidupmu jadi berkat bagi bangsa. Salah banget. Justru karena Yesus melayani 30 tahun di rumah, dia bisa jadi berkat bagi dunia dalam 3,5 tahun. Amin. Haleluya. Wow. Oke, next one. Iya, yang selanjutnya, jadi teh Jadi bingung kan kamu? luar biasa jawabannya luar biasa, jadi agak terpesona. Jadi itu gini, kalau misalnya aku kan sering ketemu teman-teman Iya. dan dengar cerita mereka, terus ada yang bilang, gue pengen jadi super normal, hidup gue normal banget lah, kayak lahir, sekolah, terus cari pacar, nikah, kerja, punya anak, punya cucu, meninggal. Semuanya ya udah, memang gue normal. Pas ditanya, lu nggak ada
nggak ada greget gitu, misalnya pengen apa gitu, apa kayak lah, nggak usah muluk-muluk yang bagus-bagus, pengen kaya gitu, atau misalnya pengen punya usaha besar, atau mungkin nggak usah lah kalau kerja mungkin pengen jadi direktur yang tinggi gimana, atau apa, nggak usah yang sok-sok sosial atau gimana. Enggak sih, kayaknya ya gue pengen seperti itu yang memang gue rasakan. Kalau ya gimana ya, pendapatnya itu kayak gimana kalau ada yang orang seperti itu buat jadi, ya udah I want to live, I want to enjoy my life, ya itu gimana sih? Itu kamu apa orang lain? Apa? Itu kamu atau orang lain? Aku pernah kepikiran seperti itu. Kamu pengen hidup yang normal? Aku pengen either normal atau bener-bener gak normal. Jadi aku Oke, pertama gini, Ya. saya pernah dengar orang bilang gini, cuma orang gila yang bisa mengubah dunia. Tuhan akan memanggil kita dari sekian banyak orang. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak biasa, biasanya dibuat gelisah dengan hidup yang biasa-biasa saja. Ada something out there, never enough, ngerti ya lagu itu ya? Lagu Never Enough itu simply saying that I believe for something more than this. Nah, saya tipe orang yang kayak gitu. I don't want an ordinary life. I don't want an ordinary husband. I want to have a great impacting life that when I die one day, I can see more life because of me dying for myself. Jadi kalau ada orang yang cuma bilang I just want an ordinary life, yeah, I think you just going to go that way. Your choice. Tapi orang yang dipanggil Tuhan, biasanya tuh Tuhan bikin dia gelisah untuk masa sih cuma begitu aja? Udah nih gini doang nih di gereja nih. Dari tiap minggu kita begini nih, pujian penyembahan. Waktu itu saya trap lagi. Terperangkap di dalam pelayanan di gereja cuma praise and worship dan saya cuma ketemu tim choir, tim singer sekitar 300 orang waktu itu dan ngelatih mereka tiap minggu mama nafas. Cuma gitu tiap minggu saya WL tiap minggu dan ngerasa greget kayak yang ini doang nih. This is it. Kayaknya kok boring banget kekristenan. Ada sesuatu yang ganggu gitu. Nah saya percaya kalau itu mengganggu kamu harus matikan rasa ingin biasa-biasa. Izinkan Tuhan pakai kamu jadi luar biasa. Amen. Ya, ada yang Tepuk tangan dulu dong saudara. Lanjut, mau nanya. Lanjut. Wow ya, gelisah ya. Saya juga gelisah, takut ada yang gak nanya nih. Jadi garing nanti Q&A-nya. Tolong ya. Yang suka nanya di IG, nanya sekarang. Ayo cepetan. Tuh. Nanya sekarang. Atau mungkin dari WhatsApp? Atau ada yang angkat tangan dulu? Gak ada. Di WhatsApp ada gak? Wow, ada dari WhatsApp ya. Bisa ditampilkan. Gimana kita yakin bahwa itu panggilan dari Tuhan atau bukan? Oke. Panggilan dari Tuhan itu fokusnya bukan untuk keuntungan dirimu sendiri. Panggilan dari Tuhan itu pastinya akan menjadikan hidupmu berkat bagi orang banyak. Karena itu kita dipanggil untuk jadi berkat, kata firman Tuhan. Yang kedua, sifat dari kerajaan Allah adalah seperti ragi. Sedikit tapi berkembang. Apapun yang dari Tuhan, itu pasti berkembang. Yang ketiga, dengan visi akan selalu datang provisi. Jadi ketika visi itu datang dari Tuhan, melangkahlah dengan iman. Kalau itu dari Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Saya tidak percaya orang bilang sama saya, dia dapat visi untuk tinggal di Australia. Tapi nggak dapat visa. Terus harus ganti nama dan apply lagi. Atau jadi gelap di sana. Saya nggak percaya. Dengan visi Tuhan selalu ada penyediaan Tuhan. Ya, kurang lebih itu. Oke, tepuk tangan lagi. Biar nggak ngantuk saudara ya. Hujan di luar ya. Ada lagi WhatsApp-nya? Oke, WhatsApp atau ada yang mau nanya saudara? Oh, oke, silakan. Gadis berkacamata ini. Halo, Halo. bosan dengan saya? Ini saya mau nanya perwakilan dari teman sih. Katanya kalau ada orang gagal terus, nggak tahu mau ngapain. Alasannya nggak tahu passionnya apa dan nggak passion sama kerjaannya. Apa itu cuman alasan aja dan dasarnya orang yang males atau beneran orang itu tuh nggak punya passion, jadi nggak semangat mau ngerjain sesuatu gitu. Terima kasih. Oke, dari tadi yang poin-poin yang saya bantu di khotbah, tolong suruh dia jawab tentang aktivitas apa yang dia pilih ketika dia punya waktu dan lain sebagainya.
Nah itu seharusnya akan membantu dia menemukan passion. Kalau masih nggak ada juga, berarti itu orang lahir tanpa passion, gue udah nggak tahu lagi. Tapi yang kedua, gini, sebenarnya beberapa orang, dia passionate. Tapi kenapa dia selalu gagal? Karena orangnya nggak konsisten. Dikira saya loncat-loncat pulau itu enak ya? Emang dikira saya ke pedalaman itu nggak ada tantangannya? Nyamuk malaria di mana-mana. Dari 12 tahun lalu saya pergi ke seluruh Indonesia, 10 tahun lah ya saya mulai masuk ke pelosok. Itu pesawat terbang belum ada ke setiap titik. Jadi saya harus nyebrang pulau tuh pakai speedboat. Pergi tuh ada ke beberapa trip tuh sendirian. Bawa barang bantuan, dos. Dan gak ada yang bantu saya. Saya masih ingat satu hari saya lompat dari dermaga ke speedboat. Itu tingginya kayak dari panggung ini ke bawah. Saya sampai kepleset dan jatuh karena hari sedang hujan. Suka duka tuh harus ditelan. Perut lapar harus ditahan. 4 jam ke pedalaman itu gak ada warung. Ada tukang orang jual pisang di pinggir jalan cuma kayak taruh di piring gitu. Saya beli dan hanya makan pisang di jalan. Makan kacang sama pisang. Itu makanan saya ke pedalaman. Pisang dan kacang. Dan actually di-combine jadi enak banget. Cobain. Ya. Kemudian tantangan tuh banyak. Dikira nolong orang miskin gampang. Saya menemukan jujur. Orang miskin itu pride-nya tinggi banget. Mereka bisa lebih sombong dari orang kaya loh. Kayak kita nih yang butuh nolong dia, bukan dia yang butuh ditolong. Sampai saya bikin kesimpulan, jangan tolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Kemudian banyak tantangan dari kaum seiman yang bikin gosip di mana-mana. Bikin di gereja-gereja kampung itu disebarkan surat terbuka. Katanya Ibu Heni itu menjual anak-anak. Kedua, katanya saya itu menyebarkan, mengGBI-kan anak-anak. Bayangin ada istilah baru, mengGBI-kan. Ketiga, kata mereka, saya akan membaptis ulang anak-anak. Bayangin, sampai hari ini gak ada satupun anak tangan pengharapan yang saya baptis dengan tangan saya. Harusnya itu tugas gereja. Jangan sampai gua disalahin dong. Saya berusaha menolong kantong-kantong Kristen yang miskin. Karena gereja yang ada di sana tidak lakukan apa-apa. Saya harus jujur ini. Di sebuah desa namanya Napan Yaur, 20 tahun sekolah tutup. Sekolah satu-satunya di kampung itu dan tidak ada pilihan lain. Ada gereja di situ. Apakah mereka tidak bisa ngajar anak-anak baca tulis? Bisa, tapi mereka nggak buat apa-apa. Akhirnya kami masuk. Tantangan banyak. Apa yang membuat kita berhasil? Yang pertama, kita ngerti tujuan hidup kita yang dari Tuhan. Yang kedua, kita harus taat melakukannya. Yang ketiga, kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Bicara soal iman, bahwa Dia pasti menyertai kita. Yang keempat, jangan pernah menyerah sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Oke, next one. Tepuk tangan saudara. Oke. Bye. Lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Saudara? Langsung aja angkat tangan. Yes. Ya, di Oke, belakang ini sana. Di belakang sana. Tolong mic-nya. Hai Kak, Hai. Hai. mau nanya dong. Ini about passion versus parents. Yes. Ya, kayak pasti banyak kan, maksudnya anak muda di sini yang punya passion yang di luar dengan yang orang tua mau gitu. Ya nggak? Kan di satu sisi kayak you have to respect your parents gitu I agree. kan. Ya, but on the other side, I don't like that job gitu loh. Ya kayak, I mean ini nggak cuma aku doang, mungkin kayak banyak juga yang kayak gitu ya. Tapi gimana caranya kayak kita nyenengin orang tua, apalagi kalau misalnya anaknya cewek gitu ya, nggak ada cowok, mau nggak mau kayak harus nerusin gitu kan. Oh. Tapi ya how to make kita Kamu nurut harus sama decide, orang tua, ya. tapi kita juga ngelakuin apa yang jadi passion kita kayak Sure. gitu. Gimana caranya kayak gitu ya? Oke. Saya kebetulan punya staff kuliah di Bandung lulusan UPI. Dia anak nomor 1. Bapak mamanya petani di Sumatera Utara. Keluarganya maaf miskin. Berarti dia harapan keluarganya. Dia masih punya 5 adik. 4. 2 kuliah di Bandung,
2 masih SMP dan SMA. Bisa kebayang bebannya? Orang tuanya petani. Waktu itu dia sempat ngajar di Bandung jadi guru. Gaji ngajar di Bandung ya jauh lebih besar lah daripada guru pedalaman Tangan Pengharapan. Karena kami kan kontraknya cuma 1 tahun. Nah itu sebenarnya sifatnya volunteer tapi dibayar. Nah dia punya passion pengen ngajar di pedalaman. Dia kasih pengertian ke mamahnya. Dia bilang gini, Ma kasih saya kesempatan 1 tahun untuk mengejar passion saya. Kalau saya tidak berhasil, saya akan ikuti maunya mama. Kemudian dia pergi ke pedalaman Naisunaf, Timur Tengah Utara NTT. Saya kan khotbah di sini tapi saya kan nggak bisa kenal satu-satu ya. Nah, waktu saya mengunjungi center kami ini, saya kan setiap bulan harus keliling Indonesia mengunjungi center-center Tangan Pengharapan. Tibalah saya mengunjungi TTU dan saya sampai di center Naisunaf ini. Saya terkejut waktu dia bilang gini, Ibu Heni, saya jemaat CLCC Bandung. Tahu nggak gue nangis tau nggak? Nangis banget gini. Ternyata taburan firman saya di CLCC itu membuahkan benih-benih panggilan hidup yang sama di sini gitu loh. Yang kemudian bantu kami. Nah, saya peluk dia, saya nangis. Tahu nggak saya peluk dia tuh nggak cuma terharu karena dia anak CLCC. Tapi karena medan di Naisunaf itu sulit banget, jauh banget, pelosok banget, gak ada listrik, WC, aduh jelek banget, tempat tidurnya, aduh jelek banget. Saya tuh sampai nangis, saya nangis. Kok anak Bandung bisa mau sampai ke sini? Saya nangis, saya peluk dia gitu. Terus saya langsung perintahkan staf saya di Jakarta. Keterlaluan kalian. Kenapa tempat tinggal dia kayak gitu? Kenapa gak ada WC? Saya perintahkan. Hari ini juga kirim bahan bangunan, kirim tukang bangun WC. Karena sebagai pimpinan, saya tuh punya SOP. Di mana sebelum guru pedalaman dikirim, itu WC harus ada, ranjang baru, kamar harus dibikin. Nah karena kelalaian, terlalu banyak kerjaan yang saya harus urus, saya gak gitu tahu kalau begitu di bawah tuh pelaksanaannya gak bagus gitu loh. Nah 6 bulan ceritanya dia ngajar di situ. Tiba-tiba di Jakarta saya dapat kabar dari pimpinan bagian pendidikan bahwa guru ini diminta pulang sama mamahnya. Mamahnya gak setuju dia kerja di Tangan Pengharapan jadi guru pedalaman. Dia harus pulang kembali ke Sumatera Utara. Terus saya dengar dan saya langsung bilang gini, gua tahu anak itu, panggil dia ke Jakarta, suruh dia kerja di kantor pusat aja. Mamahnya kaget, gak nyangka gajinya naik 3 kali lipat. Karena kerja di kantor Jakarta, otomatis gajinya lebih besar. Kemudian dia jadi head education hari ini. Dalam waktu singkat, 1,5 tahun. Dengerin, karena passion dan panggilan dia begitu besar, Tuhan hargai dia dan promosikan dia. Bayangin 100 guru pedalaman, kenapa dia yang gue pilih gitu loh. Dan kemudian yang lebih keren ini, dia itu punya mimpi pengen bikin sekolah berasrama buat anak pedalaman. Dia pengen punya asrama buat anak-anak pedalaman, dia pengen nolong anak-anak pedalaman. Tahu nggak Tuhan bicara apa sama saya tahun ini? Heni, bikin sekolah berasrama di 10 titik di seluruh Indonesia. Dan dia head education hari ini. Jadi waktu saya lemparin visi itu ke dia, dia nangis. Kadang-kadang Tuhan itu kasih visi dalam hidup kita. Yang susah payah itu memulainya. Bersyukurlah kalau orang lain sudah bangun startnya, kamu tinggal meneruskannya. Ngerti ya? Dan Tuhan tolong dia hari ini dan sebentar lagi gajinya naik lagi. Karena prestasi kerjanya yang luar biasa. Haleluya! Wow, luar biasa. Ini tepuk tangannya bukan tepuk tangan CLCC Ibadah 3 itu. Tepuk tangan lagi dong. Yang Ada pertanyaan lagi? next, ada 2 pertanyaan. Ada dari WhatsApp. Ketika kita udah punya passion, kita di mana? But somehow Kita di jadi tengah-tengah goyah. kita jadi goyah karena mungkin banyak tantangan. Gimana ya overcome with it? Karena terkadang saya menjadi goyah dengan passion saya. Apa saya mampu atau tidak di passion saya? Oke. Tantangannya seperti apa dulu? Kalau seperti saya di pedalaman-pedalaman itu dibikin ribut sama pendeta-pendeta. Terus ada yang lebih parah, sekolah saya ditutup sama mereka. Dipalang pintunya. Tahu nggak, saya ngambil prinsip firman Tuhan. Masalah apapun yang kamu hadapi dalam hidup ini, dengerin, apapun, katakan apapun.
selalu ambil sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa anak Allah itu contohnya pembawa damai. Jadi waktu saya diajak ribut, saya nggak ladenin. Saya jalan aja terus, saya bilang sama staf saya, buka aja palang pintunya. Bu, nanti mereka ribut. Enggak, udah buka aja. Buka palang pintu, bersihin sekolahnya, bersihin. Mulai lagi. Bu, anaknya tinggal sedikit. Enggak apa-apa, jalan aja. Kita nggak perlu ribut sama orang. Nah, menghadapi tantangan itu cukup ambil firman Tuhan. Yang penting jangan pernah menyerah. Saya mau mati lakukan ini. Saya akan habiskan hidup saya hanya mengerjakan yang Tuhan mau dalam hidup saya. Apapun tantangannya. Bisa nggak kamu berkata begitu? Kurang lebih gitu. Oke, ini saudara satu pertanyaan lagi ya. Saudara bisa langsung tanya. Atau WhatsApp, ada WhatsApp belum ada ya? Satu pertanyaan terakhir saudara. Oke, silakan. Mic-nya tolong. Dari tadi Ibu bercerita tentang bagaimana visi menjadi hamba Tuhan atau visi di pedalaman. Bagaimana jika visi-visi yang lain mereka dapat di tempat di mana sekuler mereka masing-masing dan mereka tetap bisa menjadi blessing. Karena kalau semua diharuskan untuk di visi yang sama, rasanya tidak ada yang namanya 5 jabatan. Dan lebih kasihan lagi yang mungkin hari-hari ini mereka ada passionnya mungkin di WL atau ada passionnya mungkin di bisnis. Bagaimana Bu? Terima kasih. Iya. Tadi di awal khotbah saya sudah tekankan bahwa kita masing-masing punya panggilan Tuhan yang spesifik. Kita nggak sama. Bahkan di poin khotbah saya yang terakhir tadi, jangan ambil yang Tuhan tidak mengurapi kamu untuk mengerjakannya dan jangan copy orang lain. Hari ini saya diundang bicara soal tujuan hidup, bukan berarti bahwa semua anak muda harus punya tujuan hidup seperti saya, tapi berbagi pengalaman bagaimana saya menemukan tujuan hidup saya. Nah, masing-masing kita tentu punya panggilan Tuhan di marketplace. Dengerin, kalau semua orang pelayanan ke pedalaman, terus siapa yang cari duit? Kalau semua orang punya pelayanan kayak saya, terus siapa yang mimpin pujian di gereja? Masing-masing orang punya panggilan yang spesifik. Tapi masalahnya, apakah kamu ngerti itu memang yang Tuhan mau buat hidupmu? Saya teringat ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dibilang gini, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ayat 22 bilang gini, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Bukan kami melakukan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23 Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya gini, ketiga pelayanan ini bagus gak? Bernubuat, ngusir setan, melakukan mujizat, bagus. Tapi intinya adalah gini, jangan mengejar apa yang mendatangkan pujian. Karena 3 jenis pelayanan ini selalu banyak followernya. Dikagumi orang, maaf, hamba-hamba Tuhan dengan 3 pelayanan ini banyak duit biasanya. Tapi pelayanan yang tidak terkenal biasanya kurang digemari, apalagi cuma jadi pendoa syafaat. Nah, poin 21 ayat 21 dibilang, bukan orang yang bersuruh Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apapun panggilan Tuhan dalam hidupmu, yakini bahwa itu kehendak Bapa buat kamu. Tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu besar. Kalau panggilan Tuhan dalam hidupmu hanya cuci WC gereja, saya mau bilang lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Yang penting kau berkenan kepada Bapa. Katakan amin. Apa sih gunanya semua yang kita lakukan di bumi ini kalau pada akhirnya kita tidak beroleh surga? Yang setuju katakan amin. Ya. Yang terakhir. Tepuk tangan dulu saudara. Dan karena kasih karunia Tuhan, boleh satu pertanyaan paling terakhir. Oke, silakan. Ada yang ini dulu ya kayaknya. Siapa? WhatsApp atau kayaknya yang live dulu deh. Yang live dulu aja, silakan. Ini kan gimana saya?
Enak aja. Maaf ya, silakan. Kok. First of all, I just want to say thank you for sharing your words. Pleasure. I can't really share this in Indonesian. It's okay. Simply because my Indonesian is really bad. It's alright. We all understand. Very similar to you. I was in Japan. When I was there, I knew that God sent me there. But there was a desire of wanting to come back to Indonesia. That's one of the reasons why I came back. Like you, even when I was younger, I've always wanted to do something similar to you. Wow. The only problem is that in the past 2.5 years in Bandung, I've always tried to get into volunteering, but I don't really know where to go, and I'm still stuck, trying to get into connections with people. It's how do you start in a place like Bandung? Because you can't just go in and start doing things. I mean, you can, but the reality is really difficult. So how do you approach those things? Because I have the desire, like you, and it's one of the reasons why I study international relations. Because, there's a true passion. This is not something that I, just came out, started to have within 3 or 4 years' time, but something that I started when I was small. I have the passion, just like you. Oh, really? But it's just that I'm struggling to how do I approach this? Okay. Thank you. You know, I actually started this in Bandung. I told you that in my message, right? Yeah. You got that, right? Okay. Oke, mungkin sebelumnya kan di translate dulu Kamu sama translate? kakak. Enggak, gue harus jawab dia. Lu teh kumaha? Thank you. Enggak, maksudnya pertanyaan Entah dia. lah, waktunya teh habis. Gue yang penting jawabin dia dulu, atunya. Ya kan pertanyaannya dia tuh apa dulu gitu. Yang kayak gini nih, aduh nih. Cuma ngangguk-ngangguk dari tadi apa Oke, gitu. yang nggak ngerti angkat tangan, yang nggak ngerti angkat tangan. Gue. Les Inggris lo. Okay, sorry, he's just only kidding. Alright, I started this in Bandung. If it's God's will for you, the door will be open to you. And a need will be shown to you. So when I moved to Bandung to help my husband for his ministry, I was at home taking care of my twins. And the person who actually hired us, he put us in a ruko tuh apa ya? Like a shop where you actually live in a 3-story level house, all right? People will usually use the front side to sell something. But yes, we live in that 3-story building. And then on the ground level, just at the gate, the door, some kids that actually, I think they were dropped out from school, they keep bothering us morning, day, and night. They keep banging on the door with the ball. They played football in front of our door. And they rang the bell ding dong, and they left. That happened every day, day and night. And it annoyed me so much. I got so mad, and I came down one day. I was planning to actually shout at them and, just ask them to leave. But when I about to do that, as I opened the door, the Holy Spirit just told me like this, Henny, why are you so mad? Why don't you build relationship? So I opened the door, and my mind and my mouth were not actually working together, because as I opened the door, I shouted at the kids and say, why didn't you go to school? Why don't you go to school? And they say, because we don't have money. And as they told me that, I quickly replied and said, do you want to learn English? And they said, yeah. And I said, okay, when do you want to start? And they said, tomorrow. So I believe everything that God wants us to do, it never coincidence that for you to come here today and see me here, you might need to talk to me after this, God always opened the door and bring people to you, people with needs. Ministry is about answering the needs, you know what I'm saying? And I keep following my heart, and God just opened a way in such a beautiful way through our connection, where those people led us to the places where actually need our helps.
And by the grace of God, really he provides everything. I was so stressed feeding thousands of kids, but God never let me down. I believe that will happen to you too. Amen. Yeah. English service makanya bos udah ada yang dari Jepang no. Kavani, bukalah di sini. Oke. Kalian tepuk tangan karena udah selesai kan? Pertanyaan Sok-sok. terakhir tuh WA. Enggak ada. Ren lu beneran gak ngerti ya? Iya Kumaha ya ta? Ya udah Lu jangan menjatuhkan diri sendiri. Tadi udah ada yang terpesona jadi ragu lagi tuh. Pertanyaan tadi yang terakhir, emangnya salah kalau jadi orang yang ordinary? Enggak salah sih. Karena nggak banyak orang yang memang dipanggil untuk melakukan yang extraordinary. Makanya namanya extraordinary. Lalu apakah jelek hidup ordinary life? Enggak juga. But everyone have a purpose in life, right? Semua orang punya tujuan hidup dong. Apakah harus melakukan perkara-perkara yang hebat, masuk koran, masuk TV baru luar biasa? Enggak lagi. Jadi seorang mama yang mendedikasikan hidupnya hanya ngegedein anak, itu perkara paling luar biasa yang seorang wanita bisa lakukan. Amen. Jadi istri yang terbaik, jadi suami yang terbaik, jadi anak yang terbaik, jadi opa oma yang terbaik. That's the most wonderful calling in our life. Amen. Thank you for having me. God bless you. Tepuk tangan dulu saudara.